Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, terima kasih kawan-kawan ini ya. Fungsi peraturan undang-undang ini salah satunya adalah kebaharuan ya, pembaharuan. Nah, pembaharuan undang-undang ini antara lain untuk mengganti pemerintahan Hindia Belanda. Apa saja aturan hukum yang menurut kawan-kawan saat ini harus diperbaharui dan masih memakai sistem Belanda? Ada yang tahu nggak? Undang-undang apa yang masih pakai sistem Belanda? Uh, Begini Pak, kalau saya mohon maaf Pak, yang masih undang-undang yang masih memakai peraturan dari Hindia Belanda itu termasuk ini Pak, hukum pidana Pak, karena sebagian besar hukum pidana masih memakai undang-undang dari Belanda dulu Pak. Ya, benar ya, itu Aldi Kurniawan. Memang hukum pidana KUHP kita sampai sekarang itu masih pakai hukum Belanda ya. Diadopsi, hanya diterjemahkan. Nah, inilah perlunya ada pembaharuan dalam peraturan undang-undang ya. KUH Perdata juga sama. Dia masih pakai hukum Belanda ya. Yang sampai sekarang juga tidak diubah. Nah, undang-undang itu wajib diubah oleh DPR ya di pusat untuk kebutuhan masyarakat. Kalau di daerah itu ada namanya peraturan daerah. Peraturan daerah pun diubah oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Nah, kebutuhan masyarakat se-Indonesia ini undang-undang. Nah, mengapa tidak diubah undang-undang? Ya inilah masalah yang ada dalam suatu hukum aturan ya. Mungkin pemerintah penguasa terlalu nyaman dengan aturan yang ada ya. Sudah enak menjalanin hukum yang ada, sudah merasa puas ya. Padahal mereka ada digaji, dipilih oleh rakyat ya. Itu untuk memperbaharui aturan agar sesuai dengan kebutuhan rakyat. Nah, mereka harus memperbaharui terus aturan-aturan yang ada. Aturan Belanda dengan aturan Indonesia saja sudah beda budaya sebenarnya. Belanda itu liberal, kita Pancasila gotong royong. Nah, artinya sudah berbeda, tapi kita masih pakai hukum Belanda. Jangankan berbeda dengan Belanda, ya, Indonesia harusnya punya hukum sendiri. Bahkan sekarang ini sudah banyak perkembangan zaman, harusnya sudah mengikuti perkembangan, ya. Jangankan mengikuti perkembangan zaman, yang berbeda ideologi dengan Belanda saja masih kita pakai. Ideologi liberal, individual ya. Nah, inilah yang menjadi masalah dalam hukum saat ini. Karena kita lebih nyaman memakai hukum yang sudah terbiasa, udah biasa makainya seperti itu. Sehingga kalau dalam hukum pidana itu udah biasa menjarain orang, udahlah ngapain mau damai-damain. Ngapain restoratif. Nah, ini yang menjadi masalah ya. Karena sudah nyaman, karena takut akan perubahan ya. Karena kaget ya. Seperti Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang ITE dulu penghinaan bisa ditahan ya. Undang-Undang ITE tahun 2006 itu bisa ditahan. Ya, semua yang menghina di internet itu ditahan, ditangkap dan bisa dipenjara di atas 5 tahun. Nah, sekarang undang-undang tahun 2018 sudah berubah, ya. Sudah berubah, tidak ada lagi undang-undang ITE itu kalau menghina ditahan. Bahkan tidak dipenjara di atas 5 tahun. Dia hanya maksimal 4 tahun. Nah, artinya apa? Banyak penegak hukum ya. Penegak hukum aja banyak yang tidak paham juga
Oh, sudah nggak bisa ditahan ya? Kemarin kayaknya bisa ditahan penghinaan, sekarang nggak bisa lagi. Nah, jadi kaget ya. Takut merubah undang-undang tuh takut kaget nyesuaiinnya lagi, karena butuh penyesuaian antara aturan setelah disahkan, itu masyarakat ya boro-boro masyarakat ya, penegak hukum aja kadang kaget, karena sudah nyaman itu dengan yang lama, udah terbiasa. Tapi sebenarnya hakikatnya suatu aturan hukum itu harus dirubah, diperbaharui, ya, direvisi sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak masalah nantinya masyarakat kaget, tapi yang jelas bagaimana mempersempit celah-celah hukum untuk mafia-mafia memainkan peran. Semakin sering dirubah, semakin sering diupdate ya, maka kelemahan-kelemahan hukum akan tertutupi. Itu harusnya. Tidak kalah pula memperbarui aturan undang-undang yang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan perkembangan. Nah ini ya, sudah nggak sesuai zaman masih dipakai ya. Orang iPhone aja udah 1, 2, 3 diupdate terus ya. Samsung aja 1, 2, 3 diupdate terus. Mau sampai 10 sampai 20 diupdate. Kok hukum nggak pernah diupdate kan gitu. Nah, di bidang hukum kebiasaan dan hukum adat. Nah, ini juga ya ada hukum adat dan hukum kebiasaan yang perlu diakomodir. Ya, diambil hukum asli ya, hukum adat, hukum kebiasaan ini adalah hukum asli bangsa Indonesia. Itu diakomodir di dalam hukum nasional. Nah, peraturan undang-undang itu harus berfungsi menggantikan hukum adat dan kebiasaan. Ya memang. Jadi kalau ada hukum adat yang dipakai tetap hukum negara, ya. Tapi setidaknya hukum negara mengakomodir hukum adat karena hukum adat eh, dipandang tidak seragam dengan adat lain ya. Maka dipakai hukum yang bisa seragam yaitu hukum nasional. Dan juga memang kebiasaan dan adat itu juga masih dipakai karena sangat bermanfaat. Banyak sekali ya orang lebih memilih memakai hukum adat daripada hukum negara. Karena takut kalau kalian mencuri masuk dalam hukum negara pasti dipenjara. Mau ada maaf sekalipun tetap dipenjara. Ya. Maka kebanyakan orang pakai hukum adat damai, di polisi damai, di keluarga korban damai, kekeluargaan secara adat. Paham nggak? Nah ini, maka hukum adat masih dipakai. Dalam warisan juga masih dipakai ya. Sebelum masuk pembagian waris ke pengadilan agama, pengadilan negeri, coba musyawarah dulu ya. Secara adat, musyawarah dulu gimana baiknya. Nah, jadi hukum adat masih dipakai walaupun kalau ditumbur dengan hukum negara masih pakai hukum negara. Nah, inilah yang disebut dengan integrasi pluralisme dalam sistem hukum. Ada hubungan integral, kaitan dari berbagai perbedaan. Pluralisme ini perbedaan ya, perbedaan-perbedaan budaya, perbedaan agama, tapi kita harus mengakomodir semua. Di Indonesia masih berlaku 4 sistem hukum ya. Sistem hukum barat, kita masih mengenal sistem hukum itu. Sistem hukum adat, kita masih pakai hukum adat ya, kita masih budayakan. Apalagi kalau kita lihat di dalam pasal 18B ayat 2 UUD 45 ya, konstitusi kita menyebutkan bahwa hukum adat dilindungi, dijaga dan harus dilestarikan. Satuan masyarakat hukum adat juga. Kemudian sistem hukum agama. Nah, ini juga ya. Kalau kita lihat ya, hukum agama ini diadopsi khususnya hukum Islam ya. Ada namanya kompilasi hukum Islam. Dibukukan sendiri, dinegarakan. Ya, walaupun itu hukum agama, tapi untuk orang Islam saja ya, dinegarakan. Artinya, hukum itu berlaku sah secara negara, hukum agama. Tidak seperti hukum adat, dia tidak dipositifistikan seperti hukum agama. Dia disahkan. Kalau hukum adat tidak disahkan walaupun tetap diakui. Nah, makanya kita ada namanya pengadilan agama ya. Pengadilan agama itu bukan agama lain, agama Islam itu. Pengadilan Islam sebenarnya pengadilan agama itu. Ya, yang mengatur kawin, cerai, waris tentang Islam.
Nah, selain itu ada namanya sistem hukum nasional. Nah, ini yang namanya hukum pengadilan negeri dia selesainya. Dia membuat aturan undang-undang secara nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak lepas dari adat apa, tidak lepas dari budaya apa, agama apa, tapi dia pakainya hukum nasional. Nah, ini dalam pluralisme, integrasi pluralisme. Ya. Nah, pluralisme sistem hukum kita saat ini merupakan salah satu warisan kolonial Belanda. Ya. Nah, penataan kembali berbagai sistem hukum tidak dimaksud untuk meniadakan hukum sebenarnya, terutama hukum yang hidup di masyarakat. Nah, hukum yang hidup di masyarakat seperti kebiasaan, budaya, agama itu harus dilestarikan. Ya, hukum nasional dibuat bukan untuk menghapus hukum-hukum itu. Itu hukum asli. Sebelum ada hukum nasional, sebelum Indonesia merdeka, sebelum Belanda bawa KUHP-nya, Indonesia sudah punya hukum adat. Tiap budaya punya kebiasaan, punya agama, ya. Jadi nggak bisa dihilangkan, maka semua itu tetap diakui dalam konstitusi. Pembangunan hukum dalam rangka mengintegrasikan sistem hukum harus tersusun dalam tatanan yang harmonis satu sama lain. Nah, jadi pembangunan hukum itu harus harmonis, harus melihat hukum adat, hukum agama, ya, hukum-hukum yang berlaku di masyarakat. Jadi mengenal adanya pluralisme, keberagaman hukum yang ada di Indonesia diadopsi menjadi satu. Nah, itu harusnya hukum nasional. Ya, walaupun sampai sekarang belum tercermin demikian. Nah, karena hukum itu harus merangkum berbagai kelompok masyarakat sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan. Paham ya? Jelas nggak suara saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, hukum juga harus memiliki kepastian. Nah, ini ya legalitas ya. Rechtszekerheid, legal certainty yang merupakan asas penting dalam tindakan hukum. Nah, tindakan hukum itu disebut rehandling. Dan penegakan hukum, penegakan itu disebut sebagai handhaving with foring. Nah, telah menjadi pengetahuan umum bahwa undang-undang dapat memberikan kepastian yang lebih tinggi daripada kebiasaan, adat, dan jurisprudensi. Karena kita ini civil law di jajah Belanda, kita pakai sistem Eropa kontinental, kita merasa undang-undang yang ditulis dengan dibuat oleh DPR itu undang-undang yang paling baik, undang-undang yang dianggap lebih tinggi daripada hukum adat, daripada putusan hakim maupun daripada kebiasaan. Karena apa? Karena memang hukum yang ditulis itu memiliki kepastian, kejelasan. Manusia kan butuh kepastian ya. Ya, sama seperti masyarakat. Masyarakat butuh hukum. Masyarakat butuh kejelasan. Karena nggak mungkin menjalankan hidup tanpa kepastian. Jadi perlu ada aturan hukum tertulis yang dipegang. Kalau pakai hukum adat ya beda-beda semua. Perlu diketahui kepastian hukum undang-undang tidak semata-mata diletakkan pada bentuk tertulis. Ya, ada juga hukum-hukum tidak tertulis seperti hukum adat yang masih diakui ya sampai saat ini. Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum harus memenuhi syarat formil dan syarat lain ya. Syarat formil ini syarat-syarat yang harus dilengkapi. Jelas dalam merumus ya. Jadi undang-undang itu harus jelas, konsisten ya. Konsisten secara intern itu mengandung makna aturan undang-undang itu harus terpelihara secara sistematik kaidahnya, kebakuannya, bahasanya ya, dan harmonis antar berbagai aturan sehingga tidak bertentangan satu sama lain atau overlapping dalam bahasa peraturan undang-undang tumpang tindih. Nah, nggak boleh ya aturan hukum itu dia nggak konsisten bertentangan dengan aturan yang lain. Ya, aturan 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 di kepolisian menangkap itu apa namanya tahanan itu 40 hari, ya di dalam aturan KPK juga 40 hari, nggak boleh di eh,
bedakan, tapi kalau mau ada perbedaan harus dilihat filosofinya. Kemudian penggunaan bahasa yang tepat. Bagaimana aturan-aturan itu harus dapat dipahami dan dimengerti bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai ada bahasa hukum yang nggak jelas atau suatu daerah nggak paham. Atau malah dia bahasanya tumburan. Dalam arti bahasanya itu maknanya bermakna ganda. Sehingga penerapannya juga nanti akan kacau ya kalau misalnya bahasa itu nggak tersampaikan dengan baik, nggak bisa dipahami hukum itu oleh salah satu daerah. Maka bahasanya harus tepat dan mudah dimengerti. Jangan sampai pakai bahasa adat, bahasa daerah, ya. Bahasanya nasional. Materi undang-undang itu dalam pasal 8 Undang-Undang 10 tahun 2004 ya berisikan hal-hal seperti ketentuan UUD 45 ya. Ada HAM di sana, kewajiban negara. Pasti undang-undang itu membuat aturan HAM ya. Kewajiban, hak, kedaulatan, wilayah, kewarganegaraan, keuangan. Kemudian juga diperintah oleh undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Nah, seperti peraturan-peraturan di bawah undang-undang ya. Jadi memang harus ada asas-asas. Nah, asas-asas ini seperti pengayoman ya dalam ayat 1 peraturan perundang-undangan ya. Ada pengayoman, ada asas kemanusiaan, kebangsaan, keluarga, kenusantaraan, kebinekaan, keadilan, kesamaan, ketertiban dan keseimbangan. Nah, ini asas-asas ini harus ada di dalam sebuah peraturan. Selain itu juga ada asas yang berisi peraturan undang-undang yang bersangkutan seperti misalnya terkait hukum pidana ada legalitas, hukum perdata ada akta sunter pada. Nah, itu bisa dipakai ya. Nah, asas-asas yang perlu ada di dalam peraturan undang-undang seperti pengayoman ya. Undang-undang itu harus memberi perlindungan, pengayoman masyarakat ya. Asas kemanusiaan. Undang-undang itu harus menghormati hak asasi manusia. Harus secara proporsional, seimbang sesama manusia. Asas kebangsaan, bahwa undang-undang itu harus melihat kebinekaan, perbedaan, plural, keberagaman dari tiap bangsa Indonesia. Asas kekeluargaan, bahwa materi undang-undang itu harus mencerminkan musyawarah mufakat. Nah, ini tadi ya. Hukum adat itu kan musyawarah mufakat, harus bisa musyawarah dulu sebelum mengambil keputusan. Kalau nggak bisa baru diterusin ke pengadilan. Selesain dulu secara musyawarah. Asas kenusantaraan harus diadopsi juga apa saja yang keberagaman dari tiap suku bangsa yang ada di Indonesia sesuai dengan Pancasila. Kebinekaan ya, kebinekaan ini ya apa keberagaman dalam kesatuan ya, penduduk, agama, suku, golongan, daerah ya semua harus dirangkul jadi satu. Asas keadilan ya, hukum itu harus menciptakan suatu keadilan proporsional. Asas kesamaan ya, semua sama di mata hukum, tidak ada anak presiden, anak bupati, semua sama. Kalau udah pernah hukum ya penjara juga. Mau golongan, ras, gendernya apa sama ya semua. Asas ketertiban dan kepastian. Nah, hukum itu harus menciptakan ketertiban. Bagaimana hukum itu dibuat untuk mengatur. Ada aturan dan ada kepastian. Kalau dia melanggar nggak ikut aturan, maka kena sanksi. Ya, harus menciptakan ketertiban, harus punya kejelasan, kepastian. Kalau nggak jelas ya nggak bisa dipakai ya. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan. Nah, ini ya, seimbang, serasi, selaras ya antara kepentingan individu dan masyarakat serta negara. Semua kepentingan tuh diakomodir ya. Seimbang itu sama semua ya. Equal ya.
Nah, kalau dalam hukum-hukum lain, dalam pembuatan undang-undang, dalam pidana lihat ada asas legalitasnya. Nah, ya, legalitas itu tidak boleh ditindak atau dihukum seseorang sebelum ada pasalnya. Jadi nggak boleh, ya. Ada asas tiada pidana tanpa kesalahan, ada asas pembinaan narapidana. Narapidana harus disembuhkan ya, dikembalikan ke masyarakat. Ada asas praduga tak bersalah, nggak boleh dikatakan bersalah seseorang ya sebelum ada putusan. Kalau dalam perdata banyak hukum perjanjian, kesepakatan, kontrak, itiat baik ya, itu namanya fakta sunt serpada. Nah, dalam asas perjanjian perdata, dalam membuat perjanjian itu sama dengan hukum. Berarti perjanjian, kontrak drafting, ya, draft hukum perjanjian itu hukum sebenarnya. Saya buat perjanjian dengan kawan-kawan itu sama dengan hukum. Harus dipatuhi, ditaati, ya. Maka perjanjian itu harus ada klausul-klausul. Kalau kalian ngambil hukum perjanjian, jangan sembarangan buat perjanjian juga ya. Perjanjian itu harus ada draftnya sesuai. Bisa perjanjian itu nggak sempurna kalau misalnya nggak bisa dilaksanakan kalau misalnya nggak sesuai dengan ketentuan. Karena ada orang buat perjanjian, tulisannya perjanjian, ya, isinya pernyataan, ya, surat perjanjian, isinya saya menyatakan bahwa saya akan, ya nggak bisa. Perjanjian itu dua belah pihak, bahwa pihak pertama A, pihak kedua B, ya, berjanji menyatakan kerjasama sekian, nah gitu. Jadi banyak sekali orang yang keliru juga buat perjanjian hukum sehingga nggak bisa diimplementasikan. Nah mungkin itu kawan-kawan ada pertanyaan sampai sini.